Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Salam sejahtera ya. Hari ini kita bertemu lagi, kita berjumpa lagi, walaupun masih dalam suasana daring, kita tidak bertatap muka langsung. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia kita dan masih dalam materi laporan hasil observasi. Tapi kemarin kita yang belajarnya itu mengidentifikasi dan mengetahui kaidah kebahasaannya, struktur-strukturnya. Kemarin Ibu rasa sudah memahami ya, makna dari teks observasi, strukturnya ada seperti apa saja, contohnya sudah Ibu berikan kemarin. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menyajikan sebuah laporan hasil observasi yang baik dan yang benar, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Baiklah, sebelum kita mulai materi kita, baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam bahasan kita hari ini. Menulis teks laporan hasil observasi. Kita sudah bertemu dengan 4 buah jenis teks. Jadi teks yang pertama kita sudah mengetahui tentang teks deskripsi, teks yang kedua ada namanya teks narasi atau teks fantasi, yang kemarin baru-baru kita pelajari dan baru kita buat namanya teks prosedur. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menulis sebuah teks laporan hasil observasi. Baiklah, sebelum menulis, bacalah langkah membuat teks laporan hasil observasi berikut. Nah, jadi ini secara garis besar dan secara garis kecil nanti akan Ibu paparkan bagaimana membuat sebuah teks observasi yang benar. Yaitu langkah menulis teks laporan hasil observasi kegiatan. Jadi, observasi itu kan sebuah pengamatan ya, pengamatan berdasarkan sebuah kegiatan terhadap fenomena, terhadap objek, atau terhadap benda sesuatu. Pelaporan jenis ini dalam teks ini biasanya digunakan untuk menyajikan informasi secara faktual yang padat dan akurat. Jadi di sini informasinya benar-benar informasi yang faktual dan akurat, dapat dipertanggungjawabkan karena teks observasi ini sudah melalui pengamatan dan sudah melalui tesis-tesis atau percobaan yang dilakukan oleh si penulis dan tidak dapat mencantumkan hal-hal yang tidak terkait dengan topik tulisan. Tulisan semacam ini biasanya disusun dalam urutan fakta secara logis. Jadi kalau dalam sebuah teks deskripsi ya, itu kan menggambarkan ciri-ciri juga tuh. Jadi kalau dalam teks deskripsi kita masih bisa mencantumkan hal-hal yang tidak terkait dengan topik kita. Misal kita sedang mendeskripsikan ciri-ciri fisiknya. Kita boleh tuh menambahkan seperti ciri-ciri yang tidak tampak atau tidak terlihat, seperti bagaimana dia bertingkah laku, bagaimana dalam dia menjalani kehidupan sehari-hari, itu bisa dilakukan dalam teks deskripsi. Tapi dalam teks observasi, yang kalian tampilkan itu adalah hal-hal yang secara faktual dan secara akurat saja yang bisa kalian pertanggungjawabkan kebenarannya. Dan disusun secara logis. Teks observasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan fakta-fakta tentang apa yang dilaporkan. Betul ya, jadi semua yang kita laporkan adalah berbentuk sebuah fakta. Sebelum melakukan observasi, perlu dibuat kerangka laporan, Nak. Jadi kalian membuat dulu sebuah kerangka laporan sebelum menjalankan sebuah observasi untuk membuat teks observasi. Kerangka laporan itu biasanya berguna sebagai panduan kalian untuk mengadakan observasi dan sekaligus sebagai panduan untuk menulis laporannya. Jadi, ketika membuat sebuah kerangka, kalian akan mengetahui hal mana atau hal utama mana yang harus kita observasi terlebih dahulu. Bagiannya apa saja dan ciri-ciri yang seperti apa saja yang perlu kita deskripsikan. Berikutnya, langkah berikutnya dalam membuat sebuah teks deskripsi adalah menentukan topik yang akan ditulis. Jadi ini sangat penting nih. Topik yang akan ditulis itu akan mempengaruhi sebuah teks observasi itu akan menjadi teks yang baik atau yang benar. Langkah awal menulis adalah menentukan topik yang akan ditulis. Betul ya, jadi untuk membuat sebuah jenis teks, semua jenis teks, langkah awal yang paling utama itu adalah kalian harus menentukan topik terlebih dahulu. Topiknya mau tentang apa, objeknya tentang apa, pembahasannya mau tentang apa.
Topik laporan hasil observasi bersifat faktual dan ilmiah sehingga perlu menentukan topik-topik yang sekiranya bisa dicari sumber rujukannya. Jadi kalau kalian mengatakan bahwa kelinci itu adalah herbivora, pemakan sayur-sayuran atau pemakan tumbuh-tumbuhan, kalian harus menemukan sumber yang sudah melakukan penelitian. Oh, ternyata benar kalau kelinci ini adalah sebuah hewan herbivora dan sumber itu harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya ya. Objek dalam topik sebuah deskripsi, sebuah observasi itu bisa berupa tumbuhan, bisa berupa hewan, bisa berupa fenomena alam sekitar, objek buatan manusia, dan lain-lain. Contoh topik yang banyak terdapat dalam Jadi, di sini contohnya ada yang pertama terumbu karang, yang kedua ada ultraviolet, ada antioksidan, dan ada Museum Taman Nasional. Ini adalah contoh-contoh objek yang dapat dibahas dalam teks observasi. Berikutnya, jadi kita ke bahasaan berikutnya. Menyusun sebuah kerangka laporan. Kerangka laporan disusun dengan mempertimbangkan hal apa saja yang akan dilaporkan berkaitan dengan objek atau peristiwa tertentu. Jadi, tadi kan penting tuh setelah menemukan topik, kalian harus membuat kerangka laporannya, Nak. Jadi, agar fokus kita terhadap hal yang harus kita observasi itu jelas dan menghasilkan sebuah teks yang akurat. Contoh di sini ada contoh kerangka laporan, judul teksnya atau temanya membahas tentang terumbu karang. Nah, kerangka laporannya terdiri dari 4 buah bahasaan. Yang pertama dia membahas tentang definisi dari terumbu karang. Yang kedua dia membahas habitat atau lingkungan tempat hidup dari terumbu karang. Dan yang ketiga dia membahas perilaku atau cara bergerak dari terumbu karang. Dan yang terakhir, kerangka yang terakhir dia membahas jenis dari berbagai bentuk terumbu karang. Nah, ini termasuk ke dalam contoh kerangka laporan. Bisa dipraktekkan nanti ya ketika membuat sebuah teks deskripsi, buatlah dulu kerangka laporan. Berikutnya, setelah membuat kerangka laporan, kita harus menentukan informasi yang diperlukan dan bagaimana cara mencari informasinya. Jadi, di sini kita setelah membuat kerangka laporan, kita harus menentukan nih informasi apa yang kita perlukan dan kita harus tahu juga cara mencari jawaban dari informasi yang kita inginkan. Cobalah susun kembali suatu karangan berdasarkan data-data yang ada di dalam teks dan kerangka yang telah kamu susun. Contoh nih, ada misalnya kita mau mengetahui jenis informasi tentang definisi sebuah objek atau kelas sebuah objek. Nah, di mana kita dapat mencari informasi dari definisi kelas tersebut, kita bisa mencari yang pertama ada yang namanya ensiklopedia atau buku pengetahuan. Jadi di ensiklopedia ini terdapat banyak sekali ilmu pengetahuan, mulai dari alam, mulai dari tumbuhan, mulai dari bahasa-bahasa, nama ibu kota, itu semua terdapat di ensiklopedia. Yang berikutnya kita bisa mendapatkan jawaban dari informasi definisi atau kelas itu di buku pengetahuan. Nah, yang terakhir kita bisa mencari di zaman sekarang, banyak sekali yang mencari di internet. Berikutnya, kita misal nih pengen mengetahui informasi tentang deskripsi fisik hewan, habitat hewan, atau perilaku hewan. Cara mendapatkan informasinya, kita bisa langsung dengan mengamati binatang yang akan kita observasi atau yang akan diobservasi. Contohnya nih, kita mau membahas tentang terumbu karang. Kita datang ke pantai, kita lihat terumbu karang itu seperti apa, kita amati. Itu bisa mendapatkan informasi. Selain dari mengamati langsung, kita juga bisa membaca dari berbagai sumber yang relevan. Nah, misalnya sedang membahas terumbu karang, berarti kita carinya buku-buku tentang IPA ya, maupun informasi dari internet. Jadi itu kalau kita nggak punya waktu mengamati secara langsung, kita bisa membaca dari berbagai sumber buku yang relevan. Berikutnya, hal yang kita harus lakukan adalah menata informasi yang diperoleh sesuai struktur hasil
struktur teks hasil observasi. Setiap siswa menata dan memadukan informasi yang diperoleh sesuai struktur teks laporan dari teks observasi. Jadi, jangan lupa menyebut sumbernya. Misal kamu ngambil dari buku IPA kelas 7. Jadi kamu sebutkan definisi terumbu karang adalah begini-begini. Sumber berasal dari buku pengetahuan IPA kelas 7. Sebutkan nama penerbit, judul bukunya, tahun terbit, kotanya bila perlu kotanya, nama penerbit, halaman buku, dan lain-lain. Laporanmu juga akan lebih menarik dan baik jika ditambahkan dengan diagram, gambar, foto, dan lain-lain. Jadi laporannya akan menjadi lebih berwarna, lebih menarik buat pembaca ketika kalian menambahkan diagram, menambahkan gambar, menambahkan foto, dan lain-lain. Berikutnya, memvariasikan kalimat dan pengembangan paragraf pada teks laporan hasil observasi. Pada kegiatan ini, kamu memeriksa lagi hasil tulisanmu. Variasikan kalimat definisi klasifikasi yang terdapat pada tulisanmu. Ini memvariasikannya bisa melalui kalimat definisi dan kalimat klasifikasi. Nah, itu tadi secara garis ini ya, secara umum tuh maksudnya. Jadi hal yang harus kamu lakukan untuk menghasilkan sebuah teks observasi yang baik. Nah, di sini juga terdapat langkah-langkah membuat teks laporan hasil observasi secara garis besar nih. Kayak tadi nih ada beberapa poin yang sama dari poin sebelumnya. Jadi di sini secara singkat dan secara ringkasnya ya. Pertama, tentukan tema kegiatan observasi, sama seperti yang kita bahas tadi. Yang kedua, tentukan tujuan observasi. Kamu ingin mengamati ini untuk apa? Tujuan kamu apa? Apakah kamu bagi informasi? Apakah kamu ingin menjelaskan tentang sebuah fenomena? Apakah kalian ingin menjelaskan tentang bagaimana sih objek yang kalian bahas itu hidup? Apakah kalian ingin memberikan informasi tentang bagaimana objek yang kalian bahas itu berkembang biak? Itu bisa dijadikan sebagai tujuan dari observasi. Berikutnya, melakukan proses observasi. Setelah mempunyai tema, punya tujuan, lakukanlah proses observasi. Nah, di sini jadi kalian harus melakukan observasi. Misal nih tadi kita kan sudah tahu jenis informasi itu, kita pengen tahu nih tanpa melakukan observasi bisa sebenarnya. Kalau benda yang kita ingin observasi itu bendanya tidak ada di sekitar kita bisa mencari buku-buku yang relevan untuk buku-buku yang relevan itu buku-buku yang dapat dipertanggungjawabkan ya untuk mengetahui informasi dari jenis-jenis tertentu. Berikutnya, menyusun kriteria aspek yang harus kalian laporkan. Tadi sama saja seperti membuat kerangka tadi ya, bisa di-rewind videonya. Setelah melakukan observasi dan mendapatkan data-datanya, kita harus menyusun kriteria aspek yang akan dibahas, dideskripsikan, dan dilaporkan dalam teks laporan hasil observasi. Berikutnya, hal yang harus kalian lakukan adalah membatasi aspek agar teks yang kalian hasilkan tidak menjadi terlalu luas. Jadi kalian harus membatasi aspek apa saja yang harus dilaporkan agar tidak keluar dari tujuan yang sudah dibuat. Makanya tadi butuh yang namanya kerangka teks. Berikutnya, mulai mendeskripsikan unsur-unsur yang dijelaskan sesuai aspeknya. Misalnya aspek klasifikasi dimulai dengan mendefinisikan atau mengartikan aspek yang dipilih berupa pernyataan umum saja. Jangan lupa untuk menggunakan kaidah kebahasaan kalimat definisi. Contoh kaidah kebahasaannya itu kemarin sepertinya ada ini ya. Merupakan, ialah, dan adalah. Berikutnya, melengkapi teks laporan hasil observasi dengan data dan gambar. Jika terdapat data dan gambar, kalian bisa lampirkan itu data dan gambar agar teksnya menjadi lebih menarik. Setelah dibuat definisi aspek yang dipilih, tambahkan data-data yang didapatkan dari hasil observasi, bisa berupa gambar, bisa berupa data, atau bisa juga menunjukkan sebuah ukuran. Jangan lupa gunakan kaidah kalimat simpleks dan kompleks, menggunakan konjungsi, sinonim, dan antonim. Berikutnya, membuat simpulan hasil observasi. Setelah dilengkapi dengan data dan gambar, kalian bisa membuat simpulan. Kemarin kan ada jenis teks strukturnya ada 3 kan ya. Yang terakhir itu namanya membuat simpulan hasil observasi. Kita bisa membuat kesimpulan dari hasil observasi yang telah kalian lakukan agar untuk mempertajam pernyataan yang sudah kalian buat. Nah, tadi itu langkah-langkahnya. Sekarang ini adalah contoh dari sebuah teks observasi. Sebenarnya kita
Sudah lihat banyak contoh ya dari teks observasi itu ya. Kemarin ada yang namanya teks contoh tentang museum, kemarin sudah dibahas. Nah, sekarang yang kita mau bahas contohnya itu namanya teks observasi tentang lidah buaya. Mungkin di sekitar kita banyak ya menemukan jenis tanaman ini dan ternyata ini punya banyak sekali manfaat ya. Baiklah, kita lihat contohnya. Lidah buaya ini objeknya, temanya. Lidah buaya memiliki nama latin aloe vera atau aloe barbadensis miliar. Lidah buaya merupakan satu dari 10 tipe tanaman terlaris di dunia yang mempunyai potensi untuk dapat dikembangkan sebagai tanaman obat dan juga bahan baku industri. Lidah buaya dapat hidup di tempat yang mempunyai suhu panas atau biasa ditanam di pot ataupun di pekarangan rumah untuk dijadikan sebagai tanaman hias. Lidah buaya mempunyai daun agak runcing berupa taji, tidak tipis, getas, pinggirnya bergerigi, permukaannya berbintik-bintik, panjangnya 15-36 cm, lebarnya 2-6 cm, titik. Lidah buaya dikenal sebagai tumbuhan yang kaya akan kandungan vitaminnya, kecuali vitamin D. Lidah buaya dimanfaatkan untuk menyembuhkan beberapa penyakit, yaitu obat cacing, amandel, sakit mata, keseleo, luka bakar, bisul, luka bernanah, serta jerawat. Lidah buaya pun berguna untuk menebalkan dan menghitamkan rambut. Nah, jadi ini termasuk ke dalam contoh teks observasi yang sangat baik ya. Tidak keluar dari tema yang dibahas, jadi dari atas ke bawah membahasnya tentang lidah buaya, ciri-ciri lidah buaya, dan informasi yang terdapat di sini semuanya bisa dipertanggungjawabkan ya. Di sini ada nama latinnya, menggunakan bahasa yang simpel, bahasa yang kompleks, terdapat sinonim. Nah, ini merupakan contoh sebuah teks observasi yang baik berdasarkan langkah-langkah yang tadi. Jadi, hal yang kalian harus lakukan untuk menjadi lebih paham adalah tetap membaca materi bab 4. Di situ banyak sekali terdapat contoh teks observasi ya. Jadi setelah membaca sudah paham, lihat contoh teksnya, jenis bahasanya seperti apa, kaidahnya seperti apa, dan hubungkan dengan materi yang sudah kita bahas. Baiklah, untuk tugas akan Ibu bagikan besok, akan Ibu beritahu besok tugasnya jenisnya seperti apa. Pertemuan kita cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk selalu belajar ya. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya ujian akhir semester. Jagalah selalu kesehatan karena untuk menghasilkan otak yang cerdas kita tubuhnya juga harus sehat. Akhir kata Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.